Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Sumarsi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita yang berjudul prinsip dan faktor dalam penyusunan atau perancangan kontrak bisnis syariah. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan membahas prinsip-prinsip penyusunan atau perancangan kontrak bisnis syariah. Setiap penyusunan atau perancangan kontrak baik itu kontrak yang terdapat dalam KUA Perdata maupun kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu, harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam merancang kontrak. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak adalah dasar atau asas yang harus diperhatikan dalam merancang suatu kontrak. Herman Raja Guguk mengemukakan ada 10 prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Nah, apa-apa saja? Yang pertama itu adalah penggunaan istilah. Yang kedua ada prinsip kebebasan berkontrak. Yang ketiga juga ada prinsip penawaran dan penerimaan. Yang keempat itu ada itikat baik, dan yang kelima itu ada peralihan resiko. Yang keenam itu ada ganti rugi, dan yang ketujuh itu ada keadaan darurat. Yang kedelapan alasan pemutusan. Yang kesembilan pilihan hukum, dan yang kesepuluh itu ada penyelesaian sengketa. Di samping itu, Peter Mahmud mengemukakan dan ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dan harus diperhatikan dalam membuat kontrak, yaitu yang pertama ada party auto jeda. Di samping itu, Peter Mahmud mengemukakan ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kontrak. Apa itu? Yaitu yang pertama ada party autonomy. Party autonomy ini adalah para pihak bebas untuk menjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Dan yang kedua itu ada yang namanya pasca Sansarpenda. Tidak. Tiga. Nah, langkah pertama yang mesti dilakukan oleh para pihak untuk menghindari ketidakjelasan, maksudnya para pihak para pihak harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka yang terlibat dan bertugas di dalam melakukan transaksi sementara itu. Kewajiban pertama perancang kontrak adalah mengomunikasikan kepada kliennya apa yang telah dirumuskannya. Apa yang telah dirumuskannya tersebut sudah sesuai dengan keinginan kliennya atau belum. Nah, lanjut poin yang kedua itu yaitu faktor-faktor dalam penyusunan atau perancangan kontrak bisnis syariah. Tiga. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan atau membuat kontrak adalah yang pertama itu kemampuan hukum para pihak, yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Dalam KUA Perdata, Tiga. dalam KUA Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap atau mampu untuk melawan hukum adalah orang yang telah dewasa. Orang yang telah dewasa
orang di bawah pengampuan tidak wenang membuat kontrak, sehingga apabila mereka membuat atau menandatangani suatu kontrak, maka kontrak itu dapat diminta pembatalan kepada pengadilan atau dapat dibatalkan. Dengan jalan kita harus ke pengadilan. Nah, yang kedua itu ada perpajakan. Pada dasarnya dalam setiap kontrak apapun itu yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban untuk membayar pajak pada negara, baik itu pada PPH atau PBHTB dan bea materai. Dan yang ketiga itu ada alas hak yang sah. Tiga. Ada peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang seperti tukar menukar, jual beli. Alas hak yang sah ini berkaitan dengan cara seseorang memperoleh atau menguasai suatu benda dengan cara yang sah. Dan yang keempat itu ada masalah keagrariaan. Ya. Nah, yang keempat tadi ada masalah keagrariaan. Perancangan kontrak juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum agraria. Apabila objek kontrak atau perjanjian berupa tanah atau semacamnya. Dan yang kelima itu adalah pilihan hukum. Dalam suatu kontrak yang berlaku secara internasional, pilihan hukum menjadi sangat penting dalam perancangan kontrak tersebut. Pilihan hukum ini berkaitan dengan hukum apabila yang akan digunakan apabila terjadi sengketa antara para pihak. Nah, jadi pilihan hukum ini dapat digunakan. Dan yang keenam itu ada penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu di dalam setiap kontrak perlu dimasukkan klausul mengenai sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji. Tiga. Nah, yang ketujuh itu ada pengakhiran kontrak. Dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan keputusan pengadilan yang mempunyai yuridiksi atas kontrak tersebut. Ketentuan ini bertujuan melindungi pihak-pihak yang lemah. Dan yang kedelapan itu ada bentuk perjanjian standar. Nah, perjanjian standar atau biasa disebut dengan standar kontrak adalah perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir, gitu ya. Dalam bentuk. Tiga. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.